dan mungkin lebih juga hadiahnya akan lebih besar lagi. Kita berharap semuanya inovasi ini adalah indeks inovasi daerah di kabupaten. Ide kami ini berawal dari indeks inovasi di Kabupaten Kutai Timur yang susah banget untuk naik. Karena dengan ide ini kami berharap supaya indeks inovasi Kutai Timur itu minimal kabupaten inovatif dulu. Ya Mas Bagus, ini adalah leader-leader untuk penginputan indeks inovasi daerah yang diadakan Kementerian Dalam Negeri setiap tahun. Ide ini kami berawal dari situ, tapi mudah-mudahan ini juga akan membangkitkan semangat kita untuk terus berinovasi, karena daerah tidak akan maju tanpa adanya inovasi. Baik, mungkin saya kembalikan kepada Mas Daniel ya, selaku inovatornya Iptaka ini. Silakan Mas Daniel. Dari kami, saya mewakili dari Brida dan tim juri mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat para dewan juri, teman-teman dari Brida juga yang sudah hadir di kesempatan pagi hari ini, waktu yang cukup baik untuk mempresentasikan inovasi pelayanan publik non-digital. Ya, kami dari bagian umum pagi hari ini akan mempresentasikan. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua. Kami siap menunjukkan bagaimana inovasi akan menjadi solusi nyata untuk tantangan membangun pembangunan daerah ke depan. Baik, Dewan Juri yang terhormat dan teman-teman dari Brida, inovasi pelayanan publik non-digital atau yang kami sebut dengan Iptaka, inovasi pengelolaan taman kemandirian daerah. Kami dari bagian umum pagi hari ini akan mempresentasikan inovasi kami melalui pengelolaan taman kemandirian daerah. Next. Latar belakang terciptanya Iptaka. Bagian umum melihat bahwa Taman Venus sebagai ruang terbuka hijau dan tempat rekreasi masyarakat, tetapi memiliki potensi untuk menjadi sumber pendapatan asli daerah atau PAD. Sebelum adanya inovasi, yang pertama, pengelolaan Taman Venus belum memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD. Karena sebelum adanya sistem penyewaan lapak dan pengelolaan fasilitas belum tertata secara optimal. Di poin B, selain itu sebelum ada integrasi antara pemberdayaan pelaku UMKM lokal dengan sistem pembayaran sewa lapak yang transparan dan terpusat. Permasalahan sebelum adanya Iptaka. Izin kami menyampaikan ada permasalahan yang kami dapati di dalam sebelum adanya Iptaka ini. Yang pertama, tidak adanya dasar hukum untuk menarik sewa lapak food court sebagai bagian dari PAD. Yang kedua, belum diterapkannya mekanisme pemanfaatan aset daerah BMD melalui sistem sewa. Yang ketiga, pengelolaan taman tidak menghasilkan pemasukan yang terdokumentasi secara resmi. Yang keempat, tidak adanya sistem pembayaran digital sehingga rawan kebocoran pendapatan. Yang kelima, yang terakhir, tidak adanya penataan dan pemberdayaan UMKM secara terstruktur. Itu permasalahan yang kami dapati sebelum adanya Iptaka. Konsep inovasi Iptaka membangun tata kelola aset publik, pemberdayaan UMKM, dan digitalisasi pembayaran retribusi untuk menciptakan ekosistem taman yang modern dan produktif. Melalui integrasi sistem e-retribusi di Kutai Timur, pelaku UMKM dapat melakukan pembayaran dengan cepat dan transparan. Sementara bagian umum
dapat memonitor pendapatan secara real time. Inovasi ini juga menata ulang area food court, memperkuat fasilitas publik, dan memastikan pemanfaatan taman memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat. Berikutnya ada dasar hukum yang melandasi kami ya untuk melaksanakan inovasi ini. Inovasi Iptaka berjalan berdasarkan landasan hukum yang kuat. Yang pertama melalui SK Bupati nomor 900-K-584/2023 tentang penetapan besaran sewa barang milik daerah atau BMD. Yang kedua ada Perda nomor 1 tahun 2024 tentang pajak retribusi daerah sebagai dasar resmi penarikan retribusi. Ada juga Permendagri nomor 7 tahun 2024 perubahan atas Permendagri nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan BMD. Aturan ini sebagai dasar penurunan tarif biaya sewa food court sekitar 75%. Sedikit saya sebelum masuk di perda yang terakhir. Jadi sebelumnya memang di Taman Venus itu di food court ya ada standar dasar yang sebelumnya sebelum ada Iptaka ini ya memberikan harga sewa yang cukup tinggi kepada UMKM, tetapi dengan adanya Permendagri tahun 2024 ini keluarlah perubahan dan meringankan UMKM yang ada. Yang terakhir ada Perda nomor 4 tahun 2025 tentang perubahan atas Perda nomor 1 tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah sebagai dasar perubahan nilai tarif sewa food court dari 1.206.000 menjadi Rp 301.500. Nah, itu yang saya sebutkan tadi bahwa itulah bentuk keseriusan kami dari bagian umum bagaimana memperjuangkan UMKM yang ada yang kita miliki di bawah binaan bagian umum langsung supaya bisa lebih maju ke depan. Dengan dasar hukum ini, sistem pengelolaan taman berjalan secara legal, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Berikut ada SK-SK yang sudah kita terima. Digitalisasi pembayaran retribusi. Sistem pembayaran dilaksanakan melalui aplikasi e-retribusi. Kutim oleh Bapenda. Pelaku UMKM dapat menggunakan 3 metode pembayaran. Jadi kami menyiapkan 3 metode pembayaran. Yang pertama melalui SSRD dengan masa berlaku 1 bulan. Yang kedua yaitu melalui virtual akun dengan masa berlaku 3 hari. Ada juga dengan menggunakan kris dengan masa berlaku 1 jam. Jadi pelaku UMKM yang ada di Taman Venus dan juga nantinya ada di Bukit Pelangi ini, kita akan mempermudah untuk bisa memberikan pembayaran atas sewa terhadap lapak-lapak yang sudah kita persiapkan. Seluruh pembayaran langsung ke rekening kas daerah tanpa perantara, meningkatkan efisiensi, transparansi, dan mencegah potensi kebocoran pendapatan. Itu yang sudah kami lakukan. Peningkatan fasilitas dan penataan UMKM. Iptaka tidak hanya fokus pada digitalisasi pembayaran saja, tetapi juga menciptakan lingkungan usaha yang tertata dan mendukung pertumbuhan UMKM. Fasilitas yang kita tingkatkan ya meliputi penataan food court, kita buat senyaman mungkin agar masyarakat yang datang ke Taman Venus bisa menikmati setiap jajanan yang diberikan oleh para pedagang kepada pembeli, bisa bersantai juga di sana. Yang kedua ada penyediaan toilet umum, area parkir CCTV 24 jam, dan free wifi dari Diskominfo. Yang terakhir ya, kita di bagian umum mempunyai tenaga kebersihan ya, yang sudah kita memang plot di setiap taman yang ada, bahkan di seluruh kawasan di Bukit Pelangi ini untuk kita tetap menjaga kebersihan. Dan juga ada pengawasan taman. Jadi di samping ada polisi Pamong Praja dan security yang ada di Bukit Pelangi ini, dari bagian umum juga menyiapkan tenaga pengamanan taman itu secara mandiri. Nah, itu yang sudah kita laksanakan selama ini. Berikutnya ada dampak implementasi Iptaka. Dampak inovasi, ya sudah pasti itu PAD. Peningkatan PAD sewa food court sebesar Rp 135.072.000 ya.
berdasarkan data retribusi per 25 November 2025. Dampak inovasi sosial, masyarakat menikmati ruang publik yang bersih, aman, dan produktif. Jadi dengan adanya inovasi ini bukan hanya berdampak pada PAD, tetapi juga dampak sosial. Jadi masyarakat bisa hadir berbelanja, bisa menikmati area Taman Venus juga yang aman dan produktif. Dampak inovasi yaitu tata kelola pemerintahan. Pembayaran digital meningkatkan akuntabilitas dan integritas keuangan, dan rekapitulasi pendapatan menjadi cepat dan tidak manual. Jadi ini semua sudah berjalan dengan baik. Proyeksi pendapatan daerah melalui sewa food court tahun 2026. Jadi kita ada proyeksi ke depan, yaitu Taman Venus dengan jumlah lapak sekitar 40, total per tahun yaitu 144.720.000. Kemudian ada Bukit Pandang yang tahun ini juga berjalan, ya, lapak di sana ada sekitar 30, dan total per tahunnya itu 108.540.000. Kita juga memproyeksikan satu taman lagi yang akan kita kelola di Bukit Pelangi ini, yaitu di Taman Nomad, ya. Sementara dalam proyeksi pekerjaan tahun depannya kita akan mungkin ini juga bisa menghasilkan, ya, kalau kita kalkulasi saja dengan 11 booth yang rencananya kita akan taruh di situ, otomatis akan menambah PAD untuk Kutai Timur tahun depan. Jadi total untuk 70 lapak ini saja, dan ditambah nanti dengan apa yang akan kita tambahkan di Taman Nomad, itu saja sudah sekitar Rp 253.260.000. Ya, jadi biaya sewa food court sesuai dengan Perda nomor 4 tahun 2025. Ini kita tidak di bagian umum tidak ada intervensi sama sekali terkait dengan nilai yang ada, itu semua sudah tertuang di Perda nomor 4 tahun 2025, yaitu sebesar Rp301.500 per bulan. Keberlanjutan inovasi, Iptaka dirancang sebagai inovasi keberlanjutan melalui yang pertama, penguatan regulasi dan SOP pelayanan pengelolaan taman. Berikutnya, penyempurnaan sistem retribusi oleh Bapenda, pendampingan UMKM secara berkala agar mampu tumbuh mandiri, bisa bekerja sama dengan Diskop, UMKM, dan perbankan. Alokasi sebagian pendapatan retribusi untuk pemeliharaan fasilitas taman. Jadi memang ada sebagian yang kita alokasikan untuk pemeliharaan yang ada di booth-booth atau di taman yang kita daftarkan. Strategi ini memastikan Iptaka tetap relevan, adaptif, dan terus memberikan manfaat jangka panjang. Replikasi ke taman lain. Keberhasilan Iptaka menjadi dasar bagi replikasi inovasi di Taman Bukit Pandang dan kawasan publik lainnya yang dimiliki oleh pemerintah. Dengan menerapkan SOP yang sama, pemetaan potensi UMKM, dan integrasi sistem pembayaran digital, daerah dapat memperluas model ini ke banyak lokasi. Replikasi ini juga bertujuan memperluas sumber PAD dan non-SDA dan membuka ruang ekonomi baru bagi berbagai wilayah. Kami dari bagian umum, ya, khususnya mewakili Kepala Bagian Umum Bapak Haji Misbahul Khoir SEMSI bersama tim juga pada kesempatan pagi hari ini pada Dewan Juri dan teman-teman dari BIDA, Iptaka ini membuktikan bahwa pengelolaan taman publik dapat menjadi sumber PAD dan pusat pemberdayaan masyarakat. Dengan dukungan regulasi kuat, sistem digital, dan kolaborasi lintas sektor, inovasi ini tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga memperkuat ekonomi rakyat. Iptaka diharapkan dapat menjadi model inspiratif bagi daerah lain dalam pengelolaan aset publik secara kreatif dan berkelanjutan. Terima kasih, saya Daniel Tiku, mewakili teman-teman yang hadir di pagi hari ini mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari BRIDA yang sudah luar biasa membuat inovasi pelayanan publik, mendapat pelayanan-pelayanan seperti ini. Satu saran dari kami untuk tetap kita tingkatkan lagi, lebih baik lagi untuk ke depan. Dewan Juri yang terhormat, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh Dewan Juri yang hadir pada hari ini dan
tim fasilitator yang sudah bekerja keras memfasilitasi kami. Terima kasih. Baik Pak, izinkan saya memperkenalkan Dewan Juri untuk hari ini. Yang pertama ada dari STI Nusantara Sangatta, Ibu Dr. Ausiriana. Begitu juga saya, Alhamdulillah, Ibu Nurlianti, mewakili STI Nusantara Sangatta, sekaligus diberikan amanah menjadi Ketua Juri pada tahun ini. Kemudian ada dari Stiper Ibu Dr. Liris, terima kasih. Kemudian ada dari SMK 2 Sangatta Utara, Ibu Okta. Dan ada dari Dewan Juri juga dari Brida, Pak. Ada Bapak Agus, terima kasih. Kemudian ada juga Bapak Edi Supriyanto SE. Kemudian ada adik, saya panggilnya adik karena muda. Ada Emily Kristi, MSI. Kemudian yang terakhir ibunda kami ada Ibu Eli Sabet SE. Baik Pak, sebelum kami memulai mengkonfirmasi, karena ini memang bagian presentasi, ada penilaiannya. Sebelum kami mengambil bagian masing-masing, izinkan saya untuk mendeskripsikan sedikit terkait apa saja yang kami akan nilai dalam presentasi yang sudah disampaikan tadi. Dari lembar presentasi inovasi yang di tangan kami dan kami sepakati tentunya untuk penilaian ada 10 item yang akan kami nilai Pak Daniel. Yang pertama nanti akan lihat dimensi waktu dari inovasi ini seberapa cepat sih dimengerti oleh masyarakat, itu yang pertama. Terus ada keterkaitan dari pihak luar, kita juga akan bicara itu apakah IPTAKA ini memiliki keterkaitan dengan pihak-pihak luar. Kemudian keterkaitan inovasi IPTAKA ini dengan visi dan misi RPJMD. Kemudian selanjutnya ada keterkaitan dengan restra organisasi perangkat daerah yang bersangkutan. Yang kelima, saya rasa di presentasi tadi Dewan Juri juga sudah menangkap ada tujuan inovasinya, sasaran dan manfaat inovasi. Kemudian ada proses kerja inovasi juga menjadi penilaian dari kami. Dan berkelanjutan inovasi ini seperti apa. Dan yang terakhir adalah dukungan terhadap inovasi. Itulah 10 item yang akan kami nilai dari hari ini presentasinya. Dan nanti Pak Daniel mohon maaf ketika pertanyaan dilontarkan, Pak Daniel boleh memilih staf yang ingin membantu, boleh. Terus kemudian nanti mungkin akan banyak suggestion atau saran dari tim juri, karena harapan kami tahun depan ikut lagi. Tapi harapannya menang ya Pak. Tapi tahun depan kalau nggak menang ini tahun depan menang lagi. Kalau menang lagi tambah lagi gitu. Baik ya Bapak, izin untuk memulai ya mempersingkat waktu kita. Saya memberikan kesempatan pertama untuk Ibu Dr. Liris dari Stiper untuk memberikan pertanyaan sekaligus masukan. Ibu, kepada Ibu disilahkan. Selamat Bapak untuk inovasinya. Saya Liris. Saya berusaha untuk mengkonfirmasi beberapa hal di sini. Saya sudah menemukan tujuan, kemudian sasaran inovasi. Jadi ada beberapa pertanyaan dari saya. Pertama tentang ketersediaan sumber daya manusia terhadap inovasi daerah. Ada berapa orang yang mengelola inovasi ini, Pak? Baik, terima kasih Ibu untuk pertanyaan yang diberikan. Untuk SDM yang mengelola IPTAKA atau Inovasi Pengelolaan Taman Kemandirian Daerah ini ada sesuai dengan SK yang sudah melalui SK Keputusan Pengguna Anggaran ya. Yang di sini terdapat beberapa orang yang memang dipercaya untuk mengelola inovasi ini. Ini di depan bisa kami sebutkan untuk nama-nama yang terlibat di dalam pengelolaan ini, yaitu ada Bapak Haji Misbahul Hoir, SE MSI sebagai pengarah, ada Bapak Prayitno SE sebagai ketua, Aji Farija Hakim Esos MAP sebagai sekretaris, Aryono SE MM sebagai bendahara penerima setkap, ada saya sendiri
Daniel Tiko Eso sebagai pengelola Taman Venus dan beberapa taman, semua taman yang ada di Bukit Pelangi. Ada Veronica Nani Pribadi SE MAP sebagai koordinator e-retribusi, dan ada Rahmadina B SKN operator e-retribusi, Nathaniel Michael Gilbert Esba sebagai staf yang mengelola, sebagai staf swakelola yang sehari-harinya bertugas. Ya, izin Ibu. Terima kasih. Jadi selengkap ya. Kemudian berapa jumlah perangkat daerah yang terlibat dalam penerapan inovasi? Perangkat daerah yang terlibat di dalam inovasi ini selama ini hanya bagian umum saja yang terlibat di dalam pengelolaan ini, karena memang kawasan Bukit Pelangi ini adalah tugas dan tanggung jawab itu di bawah pengelolaan bagian umum. Ya, dengan Bapenda sebagai penerima, dan juga di sini ada BPKAD, ada Diskominfo sebagai penyedia layanan telekomunikasi di taman-taman yang ada. Jadi bisa 2 ya Pak? Ada 3? Di sini ada sekretariat, bagian umum sekretariat, ada Bapenda, ada BPKAD, dan juga ada Diskominfo staffer. Jadi 3 ya? Ada 4. Ada 4. Iya. Apakah pernah ada sebelumnya ya Pak ya? Apa pernah ada pengaduan mengenai misalnya lapaknya kurang baik atau ini? Kalau pengaduan secara tertulis ya tidak ada, tetapi ya kami selaku pengelola ya memahami betul bagaimana kondisi di lapangan. Sebelum dari lapak yang ada ini yang terbaru, kita melihat bahwa kondisi dari lapak yang ada sudah tidak terstandar dengan baik, sudah ada yang mengalami kerusakan dan lain sebagainya, dan akhirnya kita rubah dengan mengadakan booth kontainer yang lebih baik dan juga pengelolaan taman yang lebih baik. Demikian Ibu. Berarti sudah adakah kepuasan pengguna baik untuk taman Venus sendiri maupun untuk e-retribusi ini? Kepuasan? Ya, seperti kuesioner atau kita belum ada membuat satu sistem memang yang secara langsung kita berikan. Tetapi kalau secara kita bertanya secara langsung, mereka puas. Tetapi kalau secara presentasi yang sesungguhnya di dalam data itu kita belum membuat. Ya. Baik, mungkin itu perlu dibuat ya Pak. Siap, itu masukan juga buat kami. Ya. Kemudian untuk BIMTEK yang apakah para pengguna ini dibina dulu untuk menggunakan inovasi ini? Beberapa bulan yang lalu ya kami ada satu training juga ya Mas Wiki ke Balikpapan, dan ini juga harus menyertakan salah satu dari UMKM yang ada. Kami sempat mengikutkan, tetapi kalau untuk keseluruhan dari pengguna booth yang ada atau UMKM yang ada secara keseluruhan untuk kita bina di dalam satu BIMTEK itu belum ada. Siap. Ya, terima kasih Pak. Saya kembalikan kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, izin Pak Daniel. Seperti yang dikatakan Ibu Ketua bahwa kita di sini menjalankan tugas kami sebagai Dewan Juri, berarti ada beberapa hal yang memang menjadi tanggung jawab kami untuk kami konfirm apakah benar seperti ini atau tidak. Baik, di aspek penilaian inovasi ini ada 10 aspek penilaian yang sudah dibacakan oleh Ibu Ketua. Salah satunya adalah proses kerja inovasi. Sebelumnya saya juga salah satu pengguna atau pemanfaat Taman Venus ya Bapak, izin yang mana dulu seperti ini, sekarang alhamdulillah udah tambah luar biasa. Dengar dari anak-anak sekolah yang menggunakan, Ibu di sana sudah ada wifi gratis loh, jadi kalau kita ngerjakan tugas bisa sambil nongkrong seperti itu. Itu juga salah satu manfaat yang secara langsung dimanfaatkan oleh anak didik kami di sekolah. Baik, tadi disampaikan Bu Lilis bahwa di sini kan
pembayarannya menggunakan 3 item ya, ada QRIS, ada baik, satu lagi benar SSRD. Yang ingin saya tanyakan, apakah itu semua sudah dilaksanakan oleh pengguna yang booth itu Bapak untuk membayar menggunakan itu? Karena kalau dilihat kemarin dari video yang kami lihat, itu ada beberapa pengguna yang merasa kesulitan seperti itu. Baik Ibu, terima kasih. Ini kemarin saya cerita sedikit bahwa kemarin juga kami ada pertemuan di Taman Venus dengan para pedagang atau penjual atau UMKM yang ada, dan ini juga kami tawarkan ya kepada para UMKM yang ada. Izin saya bukan tidak ingin merendahkan atau tingkat SDM kita ya, tetapi ya masyarakat atau pelaku UMKM yang ada di Taman Venus itu kebanyakan ada sebagian dari mereka yang mungkin sudah lanjut ya, tidak paham dengan teknologi. Jadi di sini ada 3 pilihan kami dari pengelola menyiapkan, yaitu SSRD dengan masa berlaku 1 bulan, virtual account dengan masa berlaku 3 hari, dan QRIS dengan masa berlaku 1 jam. Ini sudah kami tawarkan. UMKM di sini, para pelaku UMKM bertanya kepada kami, apakah tidak disiapkan sesuatu hal kepada kami untuk mempermudah kami membayar, ya, supaya kami mungkin duduk saja di booth kontainer yang ada, pembayaran bisa dilakukan dari sana. Sebagian besar dari pedagang yang ada bertanya itu kepada kami pengelola. Kami memberikan 3 pilihan. Tetapi yaitu tadi yang seperti saya katakan bahwa masih banyak pelaku UMKM kita di sana yang mungkin tidak mengerti akan digitalisasi yang ada. Makanya di sana paling banyak menggunakan SSRD dengan masa berlaku 1 bulan. Kita contoh saja dengan menggunakan QRIS. QRIS itu masa berlakunya 1 jam. 1 jam ini sudah kita tawarkan juga kepada mereka supaya lebih mudah. Tetapi toh juga tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Karena kita lihat lagi kadang terjadi gangguan atau apa segala macam, atau lupa di capture, akhirnya hilang jadi lupa. Begitu juga dengan virtual akun dengan masa berlaku 3 hari. Sudah kita tawarkan semua, tetapi ya itu tadi, semua kembali ke nomor 1, yaitu pembayaran dengan SSRD dengan masa berlaku 1 bulan. Itu yang lebih diminati oleh para pelaku UMKM yang ada. Demikian Ibu. Siap. Baik, SSRD ini berarti yang bayar langsung Tunai? Ke bank. Ke bank. Siap. Baik. Pertanyaan selanjutnya, tadi yang Pak Dandri sampaikan bahwa orang-orang yang menggunakan booth ini merupakan warga Kutai Timur. Nah, warga Kutai Timur. Baik, izin. Apakah ada klasifikasi khusus untuk pengguna booth? Misalnya, ini yang berpenghasilan seperti ini, yang seperti ini, atau memang seluruh warga Kutai Timur yang membuat pengajuan mungkin ada SOP seperti itu atau bagaimana? Baik, untuk saya sedikit bercerita tentang booth ini, Bu izin ya. Pada saat kita membuat booth ini, peminat itu kurang sekali untuk berjualan di Taman Venus. Karena saya kurang paham dengan hal itu, saya sampai menawarkan siapa yang ingin, masyarakat yang ingin berjualan di Taman Venus, kita kasih booth, di situ kita kasih air, kita kasih listrik, kita kasih fasilitas yang free. Pada saat itu memang belum bayar, belum ada penarikan. Tetapi pada saat itu yang ada tidak ada yang berminat. Jadi kita tidak bisa, kalau menurut pertanyaan Ibu tadi, kita tidak bisa mengkelompokkan orang. Jadi kita sebagai pengelola, siapa yang ingin berjualan di situ, kami persilakan. Kami persilakan Bapak Ibu yang ada di Kutai Timur ini, silakan berjualan dengan fasilitas yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Demikian Ibu. Berarti tidak ada klasifikasinya, bisa jadi karena saya berkeinginan untuk berjualan, berarti saya juga bisa. Siap Ibu. Itu dengan penghasilan yang seperti ini saya bisa membuka usaha di situ. Siap. Baik. Pertanyaan selanjutnya,
di sini terkonfirmasi bahwa izin kemarin kan ngisi Google Form ya, itu ada BIMTEK Inovasi mungkin yang disampaikan Bu Lilis tadi. Nah, yang dimaksud BIMTEK Inovasi di sini, apakah penggunaan ini sudah disosialisasikan ke perangkatnya seperti itu? Apakah hanya tunjuk, oh nanti ada kegiatan ini di sini kamu datang ya, atau memang sudah di BIMTEK terlebih dahulu? Nah, jika memang ada BIMTEK-nya, apakah bisa ditampilkan foto mungkin atau video pelaksanaannya? Oh, yang saya sebutkan tadi itu hanya salah satu, Ibu. Ya, kalau untuk keseluruhan saya katakan bahwa belum ada. Karena satu catatan buat yang UMKM yang ada di Taman Venus, ini dianggap sebagai kawasan yang eksklusif. Jadi tidak pernah kita di dinas koperasi ya di dinas koperasi dan UMKM yang ada untuk mengajak UMKM yang ada di Taman Venus ini, jarang ya informasi yang ada. Karena menurut dari teman-teman yang ada di UMKM Taman Venus, bahwa Taman Venus ini dianggap eksklusif, jadi tidak bisa dimasuki oleh dinas-dinas yang lain. Saya kurang paham juga. Padahal kan secara aturan kalau untuk bangunan dan sistem penataan yang ada di Bukit Pelangi ini, oke, silakan. Berarti tidak bisa diganggu karena memang di bawah kewenangan bagian umum. Tetapi untuk mengelola UMKM yang ada, kita persilakan kepada dinas koperasi atau siapapun yang ingin memberikan BIMTEK kepada UMKM yang ada. Demikian, Ibu. Baik, izin menanggapi. Mungkin nanti kalau saya salah ya minta dikoreksi ya Bapak. Mungkin karena dinas-dinas yang lain itu tidak tahu atau mungkin tidak paham, makanya mereka itu dalam artian mungkin sungkan untuk menawarkan diri. Nah, kalau biasanya kami di sekolah itu, jika kita menginginkan misalnya bagian polisi untuk datang ke sekolah, berarti kami yang menyurat ke polisi memberikan informasi bahwa sekolah lagi butuh kegiatan sosialisasi nih dari bagian polisi, kepolisian, bisa tidak datang pada hari ini seperti itu. Itu untuk saran nih untuk prakteknya. Terima kasih atas sarannya, Ibu. Baik, satu lagi izin Bapak Daniel, satu lagi. Tadi kan menyebutkan bahwa ada instansi lain yang ikut serta. Tadi disebutkan ada 3. 4, Ibu. Oh, 4 ya. Baik. Apakah ada bentuk kerjasamanya, surat bentuk kerjasamanya bahwa Sekretariat Umum ini berkolaborasi pada 4 bidang tersebut? Baik, mungkin bisa ditampilkan dulu dengan kerjasama kita dengan BPKAD, karena untuk penilaian penetapan harga ya kalau secara surat mungkin tidak ada, tapi kalau rapat-rapat ada ya. Ini dengan Bapenda ya. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin perkenalkan, nama saya Ausi. Saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah IPTAKA ini pernah dilakukan di daerah lain atau apakah Bapak pernah studi tiru dengan daerah lain? Silahkan dijawab. Terima kasih Bu Ausi atas pertanyaan yang begitu luar biasa ya. Kalau secara mungkin di daerah lain konsep seperti ini mungkin sudah ada, tetapi untuk kami studi tiru ke daerah lain itu belum pernah. Ya, ini murni pure memang kami mengelola taman ini dan kita berpikiran bahwa apa yang sudah dibangun oleh bagian umum itu bisa menghasilkan hal-hal yang baik, terutama untuk PAD kita di Kutai Timur. Jadi kalau secara dikatakan bahwa apakah bagian umum atau tim yang ada ini pergi untuk studi tiru ke daerah lain, itu kami belum pernah melakukan. Izin, siap Ibu. Oke, baik, terima kasih. Berarti ini betul-betul pure ya Pak, inovasi Ya, dari ini umum pure sendiri, bukan umum. contoh Ya. yang lain. Terus yang kedua, ini kan sudah bagus nih Bapak tadi dari biayanya 1,2 jadi 300.000 per bulan untuk food court. Nah, yang mau saya tanyakan,
apakah dana 300.000 itu bisa memenuhi membayar air atau listrik? Maksudnya jangan sampai sesuatu yang sudah bagus ini nanti masyarakat menjadi ketergantungan dengan pemerintah. Baik, sebelum menetapkan harga ya, jadi dari 1.200.000 tadi menjadi 301.500 ya. Saya sedikit ingin bercerita sedikit kenapa ada harga 1.200.600 ya. Jadi berapa 6.000. Nah, di sini ini kesalahan memang dari pihak UMKM yang ada. Pada saat tim penilai datang ya, mereka bertanya kan, tim penilai itu 1 minggu berada di Taman Venus. Dan di situ bertanya berapa penghasilan yang diterima oleh pedagang. Pada saat itu masih ramai-ramainya Taman Venus. Ya, mereka menyebutkan dengan harga yang tinggi. Tim penilai langsung menghitung. Di situ ada listrik, ada air, dan fasilitas bermain, serta kebersihan, apapun itu, ada wifi, ada kamera, dan lainnya. Muncullah harga 1.200.000 sekian tadi. Tetapi seiring berjalannya waktu, muncullah di Bukit Pandang ini ada tempat berjualan yang lain. Di alun-alun Bukit Pelangi juga sering ada kegiatan. Mengeluhlah tim dari UMKM yang ada ini. Wah, penghasilan kami tidak mampu untuk membayar ini. Jadi kami langsung berkoordinasi dengan BPKAD Asep. Tolong dihitung ulang kembali sesuai dengan permintaan masyarakat bahwa mereka tidak sanggup untuk membayar ini. Akhirnya dihitung ulang lah. Dari tim yang sudah menghitung ini akhirnya menentukan harga sekian. Otomatis dengan adanya harga 301 ini, saya yakin sekali dan percaya bahwa tim penilai ini sudah menghitung ya. Di situ ada listrik, ada air dan lain sebagainya. Seperti itu, Ibu Osi. Oke, baik, terima kasih. Bagus sekali Bapak. Satu lagi Pak, saya mau tanya Pak. Untuk but-but lapak-lapak yang food court yang ada di Taman Venus, apakah Bapak sudah pernah melaksanakan pengumuman misal secara online? Maksudnya siapa aja bisa berjualan di sana atau orang-orang tertentu aja yang bisa mendaftar di sana jika tahu gitu? Karena kadang gini, misalnya lapaknya kosong tapi masyarakat umum nggak tahu nih, oh lapaknya kosong karena tidak ada pernah diiklankan dari bagian umum secara terbuka kepada masyarakat. Baik, ini pertanyaan yang sangat-sangat luar biasa sekali Ibu ya. Karena ini adalah salah satu hal juga yang mengganggu tidur saya ya. Kenapa saya katakan mengganggu tidur saya? Di saat saya beristirahat atau apapun itu, halo Pak Daniel, masih ada lapak kah di Taman Venus? Halo Pak Daniel, saya rela membayar berapa saja untuk bisa berjualan di sana, izin. Jadi itu alasan kami kenapa kami tidak share ke masyarakat. Jika hanya 01, peminat yang antri di belakang saja untuk mengisi itu sudah puluhan orang. Ya, apalagi kalau kita share di media, saya takut terjadi seperti yang Jalan Santai kemarin itu, akan crowded seperti itu. Izin Ibu Osi, makanya kenapa kami dari bagian umum ya hanya kita tidak memposting secara langsung ke masyarakat. Jadi masyarakat yang ingin saja berjualan datang di situ bertanya. Di situ ada koordinatornya. Kalian ingin berjualan apa? Saya ingin berjualan ini. Silakan berkeliling, lihat, jangan sampai ada jualan yang sama. Setelah itu silakan ikuti aturan yang ada dan silakan membayar ke pemerintah. Demikian Ibu. Terima kasih. Oke, baik Pak. Bagaimana kalau dengan pedagang yang tidak punya lapak, misalnya kayak jualan balon, dia naruh aja di situ. Apakah itu dikenakan retribusi juga? Kalau untuk di Taman Venus kita tidak memberikan ya ruang kepada penjual selain yang ada di Taman Venus. Otomatis yang pertama, kami selaku pengelola dengan pelaku UMKM yang ada akan bentrok. Kenapa lagi ada penjual balon yang masuk? Jadi kami dari pengelola sudah mempersiapkan atau memberikan satu ruang memang khusus untuk penjual balon yang ada. Penjual yang balon yang datang ya, yang datang harian, kita berikan ruang di alun-alun. Jadi khusus untuk Taman Venus sendiri memang pure di situ untuk UMKM yang sudah kita persiapkan. Terima kasih Bos. Oke, baik, terima kasih Pak. Memang saya sudah berkeliling ke beberapa kabupaten kota lain. Memang kantor bupati ya, kantor pemerintah yang paling indah itu ada di Kutai Timur, di lain nggak ada. Wah, berikan aplaus dulu buat kita. Kalau
kita ke Jogja Pak, ada namanya Bukit Bintang. Tapi di situ jual resto-restonya itu udah mahal. Tapi kalau di sini malah gratis, kita bisa bawa makanan sendiri di sana dengan nyaman, lapaknya udah banyak. Terima kasih Pak Daniel, ini bagus sekali inovasinya. Semoga nanti bisa dikembangkan ya di taman-taman yang lainnya, bukan hanya di Bukit Pelangi, di kota-kota yang ada di bawah ya, di Sangatta yang di kotanya yang di bawah juga bisa dibuat seperti ini. Terima Terima kasih, kasih. Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Untuk yang diberikan kepada saya untuk melakukan penilaian. Terima kasih Ibu Ketua. Tadi sudah ada banyak pertanyaan dari ibu-ibu tim juri. Saya mungkin ada beberapa penekanan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan dari ibu-ibu tim juri. Saya juga sudah melihat apa yang Mas Daniel paparkan terkait dengan Iptaka ini. Ada beberapa juga yang sudah saya catat terkait dengan ini. Satu, terkait pengelolaan BMD. Nah, BMD ini adalah untuk pengelolaannya adalah kewenangannya BPKAD ya, bagian aset. Nah, sejauh mana bagian umum ini bisa mengelola aset ini, maksudnya dasar hukumnya itu apa sehingga bagian umum tuh bisa mengelolanya. Mungkin satu-satu aja dulu Mas ya. Pertanyaan saya nanti tolong dijawab dulu, kemudian nanti berikutnya akan saya tanyakan lagi. Oke, silakan Mas. Baik, untuk dasar hukum kenapa kami bisa mengelola ya, itu tadi scroll dulu turun ya. Ini dengan dasar SK Bupati Kutai Timur untuk pengelolaan Bukit Pelangi ini sendiri. Jadi kami diberikan kewenangan di sini untuk mengelola kawasan Bukit Pelangi beserta aset-aset yang ada di dalamnya dengan berkoordinasi atau bekerja sama dengan BPKAD Kabupaten Kutai Timur. Baik. Ini adalah Mas Daniel yang lihatkan adalah penetapan besaran sewa ya ini ya. Jadi bukan pengelolaan kawasan itu. Tetapi izin Ya. untuk SK pengelolaan Bukit Pelangi sendiri itu ada di bagian umum, ada di kami, tapi mungkin di sini karena kami di sini kan inovasi tentang UMKM, Ya. bukan pengelolaan aset. Jadi kenapa kami tidak menampilkan? Tapi kalau jika tim dan dewan juri ingin melihat SK itu, kami bisa menyiapkan, mungkin nanti kami share ke dewan juri atau teman-teman di berita. Baik. Siap. Saya melihat dari judul inovasi adalah pengelolaan taman ya. Siap. Berarti itu adalah aset BMD kan, Badan Milik Daerah. Baik, yang kedua, tadi Mas Daniel sudah sampaikan bahwa Iptaka ini akan meningkatkan penghasilan daerah atau PAD ya. Sejauh mana PAD itu berkontribusi, satu. Kemudian kedua, terkait dengan pendapatan ini, Taman Venus ini kan ada security-nya ya, kemudian ada beberapa fasilitas yang ditaruh di situ. Sejauh mana sih ini PAD ini, pendapatan yang dari Iptaka ini berkontribusi terhadap satu tim petugas kebersihan, kemudian juga security-nya. Karena kalau saya lihat dari penghasilan Iptaka ini sekitar 253, itu proyeksi 2026 ya, 253.260.000, ini adalah 78. Apakah pendapatan ini itu bisa mengcover seluruh biaya operasional terhadap taman itu? Kalau misalnya itu belum tercover, bagaimana bisa kita menyebutkan bahwa itu berkontribusi terhadap penghasil PAD Kutai Timur? Mohon dijelaskan. Baik, terima kasih
Bapak, wah ini luar biasa pertanyaannya ini. Berat saya ingin menjawab pertanyaan ini, tetapi saya akan mencoba sedikit menjelaskan. Secara langsung mungkin dari total 253.260.000 itu, mungkin kalau kita berpikir untuk pengelolaan Taman Venus itu belum seberapa. Karena di dalamnya Taman Venus itu cukup luas dan di dalamnya ada berbagai macam hal-hal yang harus kita perbaiki. Ada kolam, ada food court, ada lamin, ada pengelola yang ada di dalamnya. Kalau dengan total per tahun demikian, saya rasa tidak, secara logis tidak cukup, karena untuk membayar gaji saja tidak bisa. Ya, tetapi di sini yang kita mau pikirkan sedikit bahwa ya sedikit tidaknya ya kita di bagian umum sudah berpikir untuk maju ke depan. Jadi sedikit dari pekerjaan yang sudah kita lakukan di kawasan Taman Venus itu ada berdampak bagi daerah ini, khususnya buat UMKM yang ada. Sedangkan untuk kalau kita berbicara tadi bahwa apakah dengan dana sekian bisa berdampak dengan pekerja-pekerja di dalamnya? Otomatis tidak. Tetapi di bagian umum sendiri sudah menyiapkan memang ya gaji-gaji tersendiri buat petugas yang ada. Itulah tadi kita sampaikan bahwa kita juga menyiapkan tim-tim untuk pengelolaan Taman Venus ini sendiri. Jadi itu mungkin yang secara singkat yang bisa saya sampaikan. Demikian. Baik, Mas. Ya, saya cukup baik mengapresiasi dengan adanya IPTAKA ini secara artinya secara masih belum belum detail. Kalau masih kita detailnya kan masih banyak memang kekurangan, Mas ya. Tapi saya cukup bangga juga dengan adanya IPTAKA ini, karena ya walaupun belum banyak berkontribusi, minimal ada langkah-langkah untuk menuju ke arah sana. Terima kasih. Baik. Berikutnya, saya belum melihat aktor di balik inovasi ini. Siapa sih sebenarnya aktor di balik inovasi ini? Siapa saja dan melibatkan OPD dari mana saja? Tadi yang disampaikan itu kayaknya tim pelaksananya aja ya. Di dalam SK itu kan tim pelaksana inovasi. Tapi bagaimana inovasi ini dibuat, itu melibatkan siapa saja, belum disampaikan. Silakan Mas Daniel. Baik, terima kasih Pak. Kalau berbicara aktor sesungguhnya di dalam inovasi ini itu ya pure hanya bagian umum saja di sini, aktor utama. Bagian umum melalui kabak umum dan tim-tim yang ada di bawahnya itulah aktor utamanya. Tetapi kenapa di sini tadi kita menyebutkan bahwa ada kerjasama? Di sini bentuk kerjasama dengan dinas-dinas yang lain. Karena kita tidak bisa juga berjalan dengan sendirinya tanpa adanya seperti kita sebutkan ada BPKAD, ada Diskominfo, ada Bapenda. Itulah bentuk dari kerjasama kita di sini. Jadi izin kalau saya ingin berbicara bahwa siapa aktor di balik ini semuanya, ya pure ini bagian umum aktor di balik. Bagian umum aja ya, belum melibatkan OPD lain. Jadi OPD lain itu adalah pendukung, tapi bukan inovatornya. Bukan. Oke, Ya. baik. Ya. Kemudian oh iya, satu lagi yang menggelitik pertanyaan saya tadi. Taman Venus ini dianggap eksklusif. Kutai Timur itu punya kawasan ekonomi eksklusif seperti di Maloy. Tentu saja itu melalui dengan kajian dan peraturan daerah. Tadi saya juga mendengar Mas Daniel karena Bukit Pelangi ini dianggap eksklusif. Anggapan itu dari mana? Satu, kedua, bukankah harusnya Mas Daniel ini bisa berkolaborasi dengan karena itu di situ ada UMKM, ada kemudian pengelolaan BUMD-nya BPKAD, ada beberapa harusnya bisa dilakukan kolaborasi dengan OPD-OPD yang lain. Kenapa itu tidak dilakukan? Terus
Kemudian apakah anggapan eksklusif itu hanya anggapan pemoles saja, lipstick aja, tetapi tidak ada dasar hukum yang menetapkan bahwa itu kawasan eksklusif? Tolong dijelaskan. Baik, terima kasih Pak. Yang pertama tentang kata eksklusif tadi, ya. Kenapa dikatakan bahwa Taman Venus itu adalah salah satu taman yang eksklusif yang susah dimasuki oleh mungkin dinas atau badan yang lain. Yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa kenapa disebut eksklusif, yaitu tadi itu anggapan dari para UMKM yang ada. Ya, mereka menyebut bahwa kita terlalu eksklusif di sini. Jika ada ada dinas-dinas atau contoh dari dinas koperasi atau perdagangan atau apapun di luar sudah dapat bantuan, kita di Taman Venus tidak mendapatkan, kita terlalu eksklusif. Jadi mungkin dari situlah muncul yang penyebutan eksklusif tadi. Secara hukum atau apapun itu tidak pernah ditetapkan, ya, seperti kita di kawasan ekonomi eksklusif itu tidak ada. Tetapi itu hanya penyebutan saja, ya, yang diberikan untuk kawasan yang memang orang memberikan standar bahwa Taman Venus itu adalah grade A, ya. Jadi memang agak eksklusif di situ karena yang ada di situ, ya, itulah makanya kita menyebutkan eksklusif itu tadi. Ya. Ya, mungkin satu lagi Mas. Jangan diborong. Iya, nanti yang lain nggak dapat. Iya, keterkaitan inovasi dengan visi misi di RPJMD. Nah, kita belum lihat semuanya nih, tim juri juga belum lihat. Minta tampilkan evidennya. Baik, terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya mau bertanya tentang adakah pengeluaran anggaran per tahun untuk lapak-lapak ini, untuk operasional di lapak ini per tahun, ya, untuk pengelolaan taman ini? Bisakah ditunjukkan, misalnya ada ditunjukkan RKA scan-nya atau screenshot, boleh? Baik, kalau secara izin Bu, terima kasih. Kalau secara kita menghitung untuk per tahun, ya, kalau untuk rehab food cart yang ada atau boot container yang ada itu sepertinya tidak ada. Itu hitungan per tahun, ya, yang pure langsung menyentuh ke UMKM itu sendiri. Tetapi kalau ada selang-selang waktu tertentu, itu mungkin ada. Kita di perubahan food cart yang boot container yang lama ke baru itu saja itu sudah ada. Terus kalau untuk 2023, 24, 25 di perubahan ini ada perubahan di food cart itu sendiri. Tetapi kalau untuk perubahan saya tidak bisa tampilkan di sini karena mungkin kita butuh data lagi nanti untuk melihat RKA yang ada, baru mungkin saya bisa share ke Ibu. Kalau per tahunnya itu tidak ada. Ya. Maksud saya itu pengelolaan untuk security-nya, untuk tukang bersih-bersihnya. Kalau itu setiap tahunnya, Iya, itu kan dalam hitungan 1 tahun itu ada. Iya, setiap Ya. tahun di RKA bisakah itu ditunjukkan lewat Itu- scan? Nggak harus sekarang. Ya, Bisa siap. di-share. Ya. Bisa di-share. Kalau Iya. ada itu Ya, di-share. itu nanti kita share ya terkait dengan itu kan termasuk di dalam pengelolaan. Di situ ada security, ada tim kebersihan, ya, tim pengangkut sampah, apa segala macam, tim yang menyapu di taman, bahkan yang membersihkan di food cart yang ada itu memang ada setiap dalam 1 tahun itu. Itu Sudah operasionalnya, berkelanjutan. ya. Ya, itu operasional. Baik. Adakah di sana akses untuk disabilitas? Karena ini kan layanan publik, ya. Mungkin kita tidak pengecualian. Mungkin untuk mereka mungkin ada untuk bisa kursi rodanya. Siap Ibu. Kalau untuk disabilitas, ya, ini kita sudah izin saya menjelaskan sedikit bahwa Taman Venus itu sendiri bukan hanya dinilai oleh teman-teman dari Brida, tetapi kita sudah berhasil mendatangkan menteri
pemberdayaan perempuan dan anak di Taman Venus. Otomatis di sini untuk fasilitas disabilitas sudah ada. Ini saya sampaikan di depan. Ini untuk tempat teman-teman yang mungkin menggunakan kursi roda. Berikutnya bisa berjalan ke sana. Kita sudah menyiapkan memang lokasi. Dan toilet-toilet yang ada juga kita tidak membuatnya dalam bentuk tangga, tetapi memang bisa diakses oleh disabilitas itu tadi. Siap Ibu? Akses, maksud saya toilet yang untuk disabilitas ada juga ya? Ada di dalamnya. Baik. Ya. Baik, kalau begitu saya mau nanya lagi nih tentang lapak ini kan sudah ada 40-an lapak ya. Harapan saya sih kalau bisa ini lapak ini beragam, ini masukan aja, beragam penjualnya. Nah di sana belum ada souvenir, kebetulan saya mau kasih souvenir. Saya kira sama Vero. Siap Ibu. Maksud saya UMKM itu diakomodir semua jenis UMKM sehingga itu bisa berkelanjutan dan merangsang ekonomi kreatif yang lain gitu loh. Ini juga menjadi PR buat kami sebagai pengelola. Saya pernah menawarkan sebenarnya ini kepada pelaku-pelaku UMKM yang ada. Maksud saya tidak semua yang ada di sana adalah pure menjual makanan, apalagi dengan menjual makanan yang sama. Nah, salah satu dari booth itu kemarin saya persiapkan sebenarnya untuk souvenir. Jadi di situ mungkin kita bisa menjual baju dengan desain I Love Kutai Timur. Di situ bisa kita jual mungkin dengan adanya foto ikon tambang yang ada. Khas yang merupakan produk memang asli Kutai Timur itu bisa dijual. Tetapi sayangnya peminat itu tidak ada Ibu. Jadi ya kita lanjut dengan siapa yang ingin berjual ya siapa. Kami welcome kepada Kurang informasi UMKM. Iya, nah itu terkait dengan keterbukaan publik tadi informasi, mungkin hal-hal seperti itu bisa ditangkap oleh kita-kita yang UMKM yang memang belum ada terdaftar di situ, sehingga di saat keterbukaan itu banyak yang daftar. Disinilah letak penyeleksian dari pihak umum untuk mana yang bisa diambil, ya kan? Tidak semua yang pakai daftar antri yang mana duluan kan, nggak kayak gitu mungkin. Iya, karena layanan publik ini kan keterbukaan informasi. Saya Ibu minta maaf kalau saya mungkin dikasih tugas untuk menyeleksi yang lain, mungkin saya mau. Tetapi kalau UMKM saya angkat tangan Ibu. Ya, apalagi kalau kita buka peluang untuk mereka bisa masuk. Waduh, saya di alun-alun ini setiap ada event itu sudah mau kelahi sama UMKM ini. Itu untuk menata mereka saja. Apalagi kalau kita buka akses, bagaimana caranya mereka kita kasih. Oke lah, kalau seumpamanya itu UMKM yang ada memang pure mereka memiliki kompetensi yang baik, ya. Tetapi ada juga tidak UMKM itu saya orangnya ini, saya orangnya itu, saya orangnya ini. Ini akhirnya yang memang punya kompetensi untuk berjual di situ akhirnya tidak bisa masuk juga. Ya itu Bu. Jadi itulah yang menjadi kendala kami di lapangan terkait dengan ini. Jika kita ingin membuka akses keluar, apalagi dengan stok booth yang hanya 40, peminatnya mungkin bisa ribuan itu. Tapi mungkin ini masukan ya. Mungkin kedepannya itu dibuat klaster untuk dibutuhkan untuk cenderamata sekian, untuk UMKM ini sekian, untuk ini sekian. Jadi orang sudah tahu kategorinya ini apa, pendaftar itu masing-masing. Siap. Nah kalau itu kita masih perlukan, itu memang itu baik Ibu. Tetapi kalau kita mau ingin membuka akses secara langsung ke luar, saya cukup berisiko buat kami sebagai pengelola. Tetapi kalau kita hanya membuat ini langsung, umpamanya kita mau bikin satu food court, contoh di Nomad nanti kita ingin bangun 3 booth ini, memang kita persiapkan untuk souvenir. Nah itu bisa langsung. Tetapi kalau kita ingin membuka keluar agak riskan Ibu. Tetapi kalau kita dari pengelola langsung 3 booth ini untuk souvenir, selebihnya buat makanan. Nah itu mungkin bisa kita lakukan. Terima kasih masukannya Ibu. Iya. Itu aja saya rasa. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya Ibu Ketua.
Perkenalkan, nama saya Bagus Rewibowo. Saya dari Brida, saya peneliti dan kebetulan juga sekarang jadi tim juri. Kebetulan nih sahabat saya Bu, Pak Daniel. Jadi karena saya juga berkantor di area sini, jadi paling tidak hari-hari saya lihat apa yang terjadi di lokasi acara. Mungkin untuk pertanyaan semua sudah diakomodir dari teman-teman juri ya. Mungkin nanti ada beberapa juga yang mungkin ada pertanyaan yang masih belum tersampaikan. Saya persilakan kepada teman-teman juri yang lain yang belum. Mungkin Mas Daniel, proyeksi saya saat ini adalah ke tahun depan indeks inovasi daerah Kutai Timur saat ini dari 3 tahun yang lalu kita berada di posisi kurang inovatif. Tapi mudah-mudahan hasil kerja keras teman-teman juga, kami juga berhasil mengumpulkan menjaring beberapa inovasi. Insya Allah tahun ini SK inovasi di Desember keluar, mudah-mudahan nilai kita masih tetap berada di posisi 48, itu kita berada di posisi inovatif. Jadi Kutai Timur bisa naik levelnya dari kurang inovatif tahun ini, mudah-mudahan. Minta doanya semuanya. Amin. Jadi ini akan saya proyeksikan menjadi salah satu inovasi yang kami jaring untuk kami masukkan di IID tahun depan. Wes, luar biasa. Baik. Jadi mungkin saya akan memberikan masukan aja. Saya minta tolong nanti buat teman-teman yang pengelola inovasi ini, saya sebut inovatif Mas Daniel ya, langsung. Dari ketersediaan SDM-nya mungkin bisa diperbarui Mas Daniel. Mungkin orang-orangnya, SK intinya nih sudah ada nih. Siap. Mungkin SK pengelola lapangannya bisa dibuat lagi. Siap. Ya, jadi kita bisa meningkatkan indikator dari ketersediaan SDM terhadap inovasi yang ini. Mungkin kita bisa buatkan lagi SK 1 lagi, SK kepala bagian aja udah cukup untuk teman-teman pengawas di lapangan atau pengelola di lapangan. Lalu yang kedua, di BIMTEK Inovasi buat aja kayak sarasehan dengan teman-teman dari UMKM yang ada untuk memberikan informasi saja. Misalnya yang pertama yang jadi kesulitan adalah masalah pembayaran retribusi dari. Nah, yang seperti ini. Dibuatkan laporan dan surat hadir, undangannya, daftar hadirnya Mas Daniel. Ini udah jadi satu nilai positif lagi nih buat memperkuat nilai indikator kita di indeks inovasi daerah nanti. Lalu jejaring inovasi. Nah, jejaring inovasi ini tadi kita bisa buatkan, nah yang seperti ini Mas Daniel. Kita bisa buatkan tidak perlu dalam SK tim, tapi ibaratnya ada rapat-rapat saja, ada FGD saja yang memang ada daftar undangan. Kalau bisa yang mengadakan, mungkin Setkap bisa mengadakan juga, bagian umum bisa mengadakan, masalahnya mungkin untuk membahas masalah apanya, retribusinya atau apanya lagi misalnya, bisa dilakukan. Jadi ini jadi satu poin penting juga. Lalu nah, penyelesaian layanan pengaduan. Aduan-aduan mungkin kalau bisa tercatat Mas Daniel, bukan hanya secara verbal, lisan pengaduan mereka ke kita, tapi kalau bisa memang ada catatan. Dibuat kayak catatan biasa aja seperti notulensi, itu jadi poin buat kita juga. Baik Mas Agus, mungkin saya potong sedikit terkait dengan aduan ya. Ini bukan hanya dari penilaian di Brida ini menyarankan buat kita untuk mencatat setiap pengaduan yang ada. Dari Kementerian Ruang Bermain Ramah Anak juga kemarin memberikan satu catatan buat kita di pengelola bagaimana supaya ada catatan laporan. Nah, kami di bagian umum bergerak cepat. Bersyukur kami mempunyai pimpinan yang sangat-sangat, jika kita mengusulkan segala sesuatu langsung gas saja. Jadi kita di bagian umum itu sudah membuat satu tempat ya di Taman Venus, sudah kita membuat satu tempat. Jika kita masuk dari gerbang Taman Venus, disitulah nanti pos untuk aduan. Jadi kita memang di situ untuk setiap aduan-aduan baik dari ruang bermain ramah anak maupun dari ketidakpuasan atau apapun, nanti di situ semua ada pos yang sudah kita siapkan. Bukan di sini tapi agak di depan nanti sudah kita buatkan. Tempatnya sangat baik sekali. Mungkin itu Mas Agus. Siap. Baik, mantap berarti begitu Mas. Sudah disiapkan, berarti geraknya cepat nih. Oke, untuk replikasi nanti kita sudah bekerja sama dengan Kabupaten Kutai Kartanegara. Jadi setiap inovasi nanti yang tercatat, yang masuk di kami atau kami jaring dari Brida, nanti otomatis kita akan memberikan akses kepada Kabupaten Kutai Timur untuk dapat mereplikasinya.
Jadi kalau misalnya mereka ingin mereplikasi apa yang kita lakukan, berarti nanti berurusan Kabupaten Kutai Kartanegara, kita langsung dengan inovatornya. Itu. Jadi sudah kita siapkan draft SK-nya juga tahun ini juga kita sudah buat SK replikasinya, tapi tahun depan kita masukkan ini. Jadi mungkin nanti siap-siap kita ada replikasi dengan Pukar. Lalu yang terakhir adalah masalah Monef-nya, Mas Daniel. Monef ini untuk laporan eval ini penting, Mas Daniel. Ini adalah satu hal untuk memperkuat bahasa perubahan dari angka 1.600.000 itu tadi yang menjadi 300. Sebenarnya kita tidak perlu membuat satu kajian, tidak perlu juga membuat yang berat-berat, tapi sebenarnya lebih bagus kalau bisa dilakukan itu. Tapi sebenarnya kita buat laporan FGD internal saja. Jadi seperti laporan kita di kantor saja, bahwasanya ternyata dari beberapa tahun yang lalu hasil evaluasi kita masalah tentang misalnya tarif. Masalah tarif. Oh, ternyata tarif dari 1 juta sekian, ternyata di tahun ini kita sudah bisa merubah atau menurunkan berdasarkan aturan ini sudah jadi sekian. Itu udah bisa jadi laporan evaluasi kita gitu. Dan baik, minta izin setelah ini mungkin saya akan berhubungan intens dengan Mas Daniel juga terkait untuk tahun depan di Indeks Inovasi Daerah dan juga untuk PPS Ikan Peda. Jadi kita PPS Ikan Peda itu lanjutan dari Sangabelida daerah, PPS Ikan Pedanya provinsi. Ya. Biasanya kita milih nggak banyak, satu-satu aja. Tapi mungkin nanti proyeksinya saya masukkan lebih lah, 2 atau 3 inovasi yang paling bagus. Nanti di Kutai Timur kita ikutkan PPS Ikan Peda juga dan Indeks Inovasi Daerah. Mungkin sekian itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi. Terima kasih untuk kesempatannya. Langsung saja ya Pak ya. Iya. Saya mau tanya, untuk bootnya itu sekarang ada berapa Pak? Ada 40. Ada 40. Iya. Oke. Nah terus Pak, saya bisakah Pak tolong jelaskan lagi SOP dari pemohon sampai akhirnya dapat boot? Kalau secara Jin menjelaskan ya, kalau secara kita menjelaskan bahwa ada satu SOP yang khusus, mungkin saya sudah menjelaskan tadi ya, ada pertanyaan tadi yang menyinggung ini bahwa tidak ada secara penilaian atau spesifikasi yang khusus untuk orang bisa ada di booth ini. Ya nggak apa-apa Pak. Ya. Saya bukan minta SOP bagaimana Bapak milih, Ya. tapi SOP-nya aja kayak misalnya kalau saya pemohon saya harus ngapain. Oke, baik. Gitu. Kalau Sampai seperti akhirnya itu, saya dapat boot, gitu. iya, baik. Itu yang dilakukan, kami melakukan di bagian umum adalah karena beberapa yang ada, yaitu datang bertemu dengan kami sebagai pengelola, ya, bertemu dengan kami, berbicara, membincang, ya, kita memberikan ada aturan-aturan juga yang kami siapkan untuk setiap pedagang yang ada di Taman Venus. Nah, kita bacakan bahwa aturannya seperti ini. Jika dalam 1 bulan kalian tidak berdagang, ya, booth itu akan kita berikan. Di dalam situ juga ada aturan-aturan, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Saya tidak memberikan di sini secara spesifik aturan itu. Akhirnya dan finalisasi, saya menyerahkan itu ke koordinator. Koordinator dari Taman Venus itu ada Pak Iwan namanya. Di situ beliau akan menunjuk ini yang dijual di Taman Venus. Silakan Ibu datang membawa dagangan Ibu dengan tidak sama dengan apa yang sudah dijual. Ya, maksudnya dalam tanda kutip di sini dagangan utama. Seperti itu. Nah Pak, itu kan detailnya seperti itu, baru ini kan ada secara umumnya ya. Iya. Nah berarti Pak, dari detail ini dari ini dan digabung detailnya Bapak, berarti kalau saya pengguna, saya butuh berapa hari atau berapa lama akhirnya saya mendapat inovasi itu, maksudnya dapat booth ini berarti? Tidak perlu lama. Jika memang ada booth itu yang kosong, ya, jadi laporan dari koordinator, izin Pak Daniel ini booth nomor sekian, umpamanya kita taruh saja nomor 40 kosong, ya, izin arahan untuk booth ini. Oke. Jika ada sudah orang peminat atau orang yang ingin berjualan di sana, cukup bertemu dengan kita, tidak lama. Datang bertemu, kita jelaskan seperti yang saya sampaikan tadi, akhirnya kita bawa ke booth. Silakan mengganti setiap, umpamanya di situ masih ada brand orang lama, silakan diganti, ya. Dan Ibu bisa segera jika sudah mempunyai produk yang ingin dipasarkan, silakan
mungkin dalam waktu 1 atau 2-3 hari sudah bisa langsung. Oke, jadi sekitar 2-3 hari ya Pak ya. Siap. Ya, soalnya itu penting juga Pak. Ya. Ada penilaiannya juga ya, Ya. untuk penggunaan layanan seperti itu. Terus, nah Pak, saya mau tanya, berarti hingga sekarang efektifnya Iptaka ini udah jalan berapa lama berarti efektifnya? Kalau dari penilaian yang kita secara kita menghitung dari awal terbentuknya ini mungkin sudah ada beberapa tahun, ada 10 tahunan. Tetapi untuk penilaian ini kita memulai penghitungan itu dari tahun 2023, 4 dan 2025, sekitar 3 tahun. Oke, baik Pak. Ya. Lalu, nah ini sebenarnya sih sudah dijawab ya. Sebenarnya yang saya mau tanya itu gini, peningkatan peminatnya ada datanya nggak Pak? Peningkatan peminat untuk booth ini sendiri. Bukan masalah berapa banyak yang diterima, enggak, peminatnya aja, kayak yang lapor, yang minta, ada nggak Pak datanya peningkatannya? Kalau secara tertulis tidak ada, tetapi kalau secara rekam di otak saya, waduh, Ya. banyak sekali. Iya. Iya. Ya. Itu tadi makanya saya menyampaikan bahwa sampai mengganggu tidur saya, makanya ya, seperti itu. Ibu. Ya. Oke. Terus, nah, saya mau tanya ini Pak, ketika menambahkan Iptaka ini ke dalam lahan yang sudah ada, apakah melewati analisis tata ruang sebelumnya? Jadi saya tuh sering lihat begini ya Pak, misalnya ada bangunan dibikin tahun 2000 gitu, udah dibuat dengan suatu desain tertentu, lahan tertentu, kenapa harus miring, kenapa harus gitu-gitu, karena ini karena cuacanya gini, karena supaya bisa dilihat dari sudut ini gini. Terus 10 tahun ke depan orangnya yang ngoperasiin beda, lihat tanah kosong sedikit, oh ya sudah ditambahin ini, padahal itu ada maksudnya gitu, tanah-tanah itu di rancangan sebelumnya. Nah, saya mau tanya yang seperti itu, apakah keberadaan Iptaka ini juga sudah melewati proses analisis seperti itu, ya, dibandingkan dengan original plan sebelumnya? Ya sudah, kalau secara ini sudah melewati itu Mbak, ya karena dari bangunan food court yang ada ini saja dibanding dengan beberapa tahun sudah ada beberapa peningkatan di food court ini sendiri. Tuh orang berdesak-desaan Iya. tuh Ed. Contohnya di samping itu kita sudah menambahkan tempat yang lebih nyaman, kita penambahan kanopi dan lain sebagainya, tempat santai, banyak sudah ada perubahan. Nah ini yang masih model yang lama. Sekarang di tahun 2025, jika hari ini saja nanti umpamanya kita ingin berjalan ke Taman Venus, ini sudah berubah yang ini. Nah ini sudah ada atapnya sekarang kalau ini. Jadi pengunjung yang datang kita siapkan tempat yang nyaman. Kalau sudah hujan di sini tidak akan kehujanan lagi. Demikian Pak. Siap. Ya, terima kasih. Sama ini Pak, selama merealisasikan dan mengimplementasikan ide inovasi ini, hambatan atau rintangan apa saja yang para tim hadapi? Kalau bicara masalah hambatan di dalam suatu pekerjaan pasti ada saja hambatan. Tidak ada pure yang jalan mulus begitu saja. Tol Samarinda Balikpapan saja sudah seperti gelombang. Apalagi di dalam satu inovasi atau tugas yang berurusan langsung dengan masyarakat. Otomatis pasti ada hal-hal yang mengganggu. Di samping itu mungkin yang paling utama adalah kita sempat memang ada benturan bukan benturan secara fisik, mungkin secara argumen dengan para pedagang. Yaitu tadi dengan adanya harga 1.200.000 sekian tadi itu salah satu hal yang membuat kita terjadi crash dengan apa? Dengan pedagang. Akhirnya terjadilah kita usulkan lagi untuk mengubah itu. Jadi tidak mulus begitu saja. Belum lagi yang saya katakan Pak, kadang-kadang jika saya sampaikan tadi kami orangnya ini, kami orangnya itu. Wah ini kadang-kadang itu hal-hal yang menghambat pekerjaan kita. Jadi saya tidak bisa menjelaskan secara spesifik semua hambatan yang ada, tetapi di dalam hal mengelola ini 3 tahun terakhir itu pasti ada saja hambatan. Oke, baik. Kalau dari pertanyaan mungkin saya
segitu aja. Kenapa saya nanya hambatan Pak? Karena memang ada penilaian tentang proses kerja. Ya. Jadi ketika suatu inovasi itu dibuat, kemarin kami sempat diskusi juga sama tim. Kadang inovasi itu nggak hanya ide, nggak hanya ide bagus gitu kan Pak. Tapi itu tadi juga masalah kalau dibuatnya lebih sulit daripada alternatif yang lain, nilainya juga turun inovasinya. Begitu juga sama yang tadi Pak Edi bilang, suatu inovasi punya tujuan tertentu, tapi kalau tujuannya itu pada akhirnya nggak tercapai, akhirnya kan akan bisa mengeliminasi inovasi itu sendiri, berarti bukan jadi inovasi gitu kan, seperti itu. Nah, kali ini ada satu komentar sih Pak dari saya, mungkin juga berkaitan sama yang Pak Bagus sampaikan. Jadi kalau saya perhatikan itu idenya bagus Pak, pokoknya bagus lah. Gak usah ditanya lagi untuk masalah idenya. Tapi kalau misalnya ini kan kalau dikatakan sebagai inovasi pelayanan publik itu kan Pak berarti harus bisa diakses masyarakat dan harus ada pengaduannya. Ciri khas dari pelayanan publik itu kan seperti itu. Nah, tadi selama Bapak presentasi itu yang saya khawatirkan kok kayaknya bagian umum ini agak khawatir sekali kalau sudah harus ditanya, Pak sistemnya gimana, Pak SOP-nya gimana, ya takut gitu. Nah ini menurut saya ya, saya paham aja sih Pak, maksudnya realitanya dan apa yang diomongin sama di realita itu nggak gampang. Nah tapi pada akhirnya Bapak bisa lihat juga apa yang dikomentarin sama Pak Bagus untuk menyempurnakan inovasi ini itu akhirnya berputar pada sistem dan evaluasi. Karena memang ketika kita bicara sistem inovasi, sistem dan evaluasi, monitoring itu nggak bisa lepas kayak gitu ya, karena alasannya balik ke tadi, kalau misalnya tidak ada evaluasi, kita nggak tahu kekurangan kelebihan inovasi ini, jangan nanti malah jatuh-jatuhnya ini bukan inovasi tapi cuman berat-beratin aja kayak gitu kan. Nah jadi saya mengencourage untuk tim untuk tetap optimis, silahkan bikin sistemnya, perbaiki SOP-nya. Jadi malah Bapak kalau misalnya kan tadi ya mikir, aduh Bu kalau misalnya dibuka diakses tuh nanti malah sakit kepala. Nah mungkin Bapak bisa kerjasama mungkin sama Brida, mungkin melakukan kajian juga untuk melihat membentuk sistem yang kayak gimana sih supaya bisa malah mempermudah Bapak nggak sakit kepala gitu untuk memilih UKM yang masuk seperti itu. Jadi ya itu saya cuma mengencourage aja sih, maksudnya sistem yang dibuat bukan untuk memberatkan, tetapi malah coba cari supaya ini diperlancar, dipermudah, masyarakat dapat pelayanan lebih baik, Bapak juga sistemnya oke. Jadi ketika masuk, kalau bisa direplikasi, misal Kukar replikasi, itu Kukar kalau mau nanya, Pak ini kalau ada aduan gimana? Pak ini ada monitoring, gampang Pak, kamu udah punya sistemnya, gampang Pak, kamu punya SOP-nya. Nah, jadi Bapak jawabnya nggak kayak gini, aduh nggak Pak, saya juga pusing itu bisa sakit kepala, kayak gitu. Jadi potensi replikasi itu ada, tapi karena sistem-sistemnya kurang, jadi orang agak mempertanyakan juga gitu kan, aduh bisa nggak ya sebenarnya gitu. Itu aja sih Pak, sekali lagi saya sangat mengapresiasi, terima kasih juga atas kesempatannya. Baik, tim juga ya di bagian umum izin terus terang, sebenarnya kami tidak ada ketakutan di dalam hal itu. Ya, saya menghadapi segala macam hal-hal seperti itu sebenarnya tidak ada rasa takut dengan. Tapi nggak bisa tidur kan Pak? Jika ada hal yang berat saja baru bisa tidur. Tetapi ini kembali saya mau sampaikan bahwa kami dan tim bukan orang yang kebal terhadap masukan-masukan atau apapun itu. Tetapi sebenarnya dengan adanya masukan itu akan membangun dan ingin memperbaiki sistem-sistem kami yang ada. Makanya saya katakan tadi, kami di tahun 2025 ini sudah jadi terbentuk satu tempat ya di Taman Venus, dan di situnya nanti pengaduan apa saja, baik itu RBRA, baik itu pelayanan publik, apapun yang ada di Taman Venus sebagai salah satu taman. Taman Venus ini ya saya sampaikan kepada kita semua adalah salah satu taman peringkat ke-6 ya yang ditunjuk oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak menjadi salah satu taman percontohan di Indonesia. Jadi otomatis dengan adanya itu kami sebagai pelaku atau pengelola taman ini sudah pasti ke depannya akan memikirkan hal itu. Makanya saya katakan tadi bahwa kita di bagian umum sudah mempersiapkan tempat itu, nanti SDM-nya kita persiapkan,
dan kita berdoa tahun depan akan lebih baik. Mungkin seperti itu. Terima kasih Pak Daniel. Izin Pak teman tim juri. Kalau saya lihat tadi memang kekurangan, mohon maaf ya Pak Daniel, saya to the point bahwa memang kebetulan saya di kampus Kota LPMI Pak, LPMI terkait dokumen. Jadi kita nggak bisa berbicara soal wacana, tapi semuanya harus terdokumen. Itu sangat penting ya, dokumen itu sangat penting. Sehingga jangan takut dikritik Pak. Tadi bilang saya kebal, oke kalau begitu lebarkan itu, biar kritikan itu masuk. Karena ketika kebal, kita tidak kebal, maksud saya tidak mengatakan kami tidak kebal, tetapi kami menerima semua saran untuk perbaikan ke depan. Baik, terima kasih. Ya. Jadi dari kritikan dan masukan itulah kita berangkat melakukan perbaikan. Siap. Tadi saya melihat, mendengar bahwa evaluasi monitoring itu tidak ada. Tadi Adik ini sudah menjelaskan bagian pelayanan publik itu penting Pak. Nah tadi saya tidak menangkap ada dilakukan survei mau pengguna maupun customer yang ada datang ke situ. Harusnya kan ada Pak. Saya mohon maaf Pak, saya kalau ke pelayanan publik saya nggak puas, saya cari tuh mana yang saya scan di sini, saya mau isi begitu. Saya pasti cari Pak, karena dari situ kita bisa menangkap kekurangan kita saat melayani. Ya, dan tidak semua orang Pak bisa terbuka saat face to face. Siapa tahu takut sama Pak Daniel kan? Hanya Pak Daniel ngomong, bagaimana Bu pelayanan kami? Enggak. Padahal di video banyak Pak keluhannya Pak. Salah satunya, izin tolong siapkan ya, dulu ya barcode itu ya. Ya, salah satunya terkait dengan pembayaran. Tadi Pak Daniel sudah sampaikan bahwa sebenarnya banyak ibu-ibu yang belum update ya dalam digitalisasi ya. Tapi mohon maaf Pak Daniel, keadaan sekarang kita memaksa untuk memahami itu. Jadi mohon nanti mungkin dari pihak penyelenggara memberikan ini tolong disosialisasikan. Tidak ada macam-macam buat ini. Hanya saja yang bikin kita bodoh ini karena tidak ada informasi Pak. Mohon disosialisasikan cara pembayaran. QRIS itu gampang loh Pak. Kenapa ibu-ibu merasa berat? Karena memang tidak ada sosialisasi. Nah, QRIS itu Pak tinggal kirim fotonya, masukkan di aplikasi kita langsung, nggak ada masalah. Virtual account tinggal masukkan, nggak ada masalah. Nah, kalau saya tangkap di video kemarin kami nonton dari tim juri, ada yang ibu-ibu mengatakan kayak gini, kita sudah bayar, tapi kita minta dicek lama betul pelayanannya. Nah, itu kan kita harus pulang balik. Nah, itu kritikan Pak, masukan. Artinya saat orang melakukan transaksi itu kan otomatis di sistem Pak. Sekarang yang mengecek itu minum kopi dulu nggak Pak? Atau langsung ngecek. Nah itu pelayanan Pak. Nah itu pelayanan. Terus yang kedua, distribusi ini kan retribusi ini kan sudah cara pembayaran. Insya Allah kalau disosialisasikan dengan baik itu masuk ke BIMTEK gitu Pak. Jadi Bapak ada laporan bahwa ini memang sudah. Kita kalau mendapatkan hambatan Pak sudah disosialisasikan, itu bukan salah kita. Iya, tapi kalau kita tidak sosialisasikan Pak salah Pak. Kayak Bapak ke keluar kota bawa staf satu nggak bilang sama istri, salah Pak. Nah, itu tidak ada informasi Pak. Nah, terus dikritik sama istri, itu nggak salah Pak, itu pekerjaan tapi salah karena tidak ada informasi. Contoh kecil, nggak contoh gitu ya, supaya nggak terlalu tegang gitu. Tapi memang kesalahan informasi ini kadang-kadang miskomunikasi Pak. Terus, iya ini tadi pengecekan. Terus SOP, memang ini sangat penting Pak SOP ini, karena ini juga menjadi dasar Bapak nanti menjawab ketika dikritik soal kebijakan. Kalau kita nggak ada SOP Pak, sekedar wacana orang akan menyerang kita gitu. Tapi kalau SOP kan kita punya struktur ya Pak, nggak mungkin orang lain bisa masuk. Nah ini lagi mau saya sampaikan, dari tadi saya ini berpikir ya, kalau informasi tidak disebar secara netral itu akan membuat kita berpikir ada diskriminasi informasi. Jangan saya pikir sekedar masukkan, tolong Pak dibuka webnya, tadi ada IG-nya itu, nah tinggal diinformasikan, ada dibuka. Jadi ketika Bapak menyaring siapa yang bisa masuk, itu kan haknya Bapak, nggak ada masalah. Yang penting kami masyarakat mendapatkan info. Kami selama pelayanan publik, kami berhak untuk mendapatkan informasi itu. Itu hak kami, itu nggak boleh dihalang-halangin itu Pak. Mau Bapak mau tidak bisa tidur terserah. Begitu kan ya, cara ini begitu Pak. Tapi artinya ini adalah masukan. Tidak ada hal yang menakutkan untuk mengeluarkan informasi Pak, karena berbuat adil itu memang berat. Tapi adil yang akan membuat kita tidur nyenyak Pak. Begitu. Baik. Kemudian tadi dari Ibu
Bunda sudah menyampaikan tolong klasifikasi. Ini sangat penting sih Pak, supaya UMKM itu sudah mengukur dirinya sendiri. Kalau masuk klasifikasi bisa dapat itu, why not diseleksikan? Haknya Bapak, timnya Bapak yang menyeleksi itu. Nggak mungkin kalau saya loh terpenuhi semua, terus kenapa saya tidak dapat? Kan tidak mungkin ada kritikan itu Pak, kalau selama dibuka cara untuk mendapatkan itu. Artinya karena terbatas, tentunya tidak semua orang bisa ada di situ, tapi akses informasi itu harus dibuka selebar-lebarnya, begitu. Iya, tuh. Dan itu juga satu Pak, dengan cara pendaftaran yang digital, ibu-ibu UMKM itu pasti serentak tuh belajar tuh Pak. Iya pasti. Kalau seumpama dikasih contoh, kalau mau dapat ini silakan registrasi, isi ini secara digitalisasi, upload ini itu akhirnya mereka akan belajar tuh Pak. Iya, nggak mungkin nih, tolong, nggak mungkin kalau saya Pak, bukan Mbak Anti tolong, aku nggak mau lah, aku juga urus ini punya. Artinya bukan nggak menolong, tapi memberikan motivasi untuk mengetahui sistem. Itu. Kemudian mohon maaf ya, tambah lagi nih. Oh ya, tadi web sudah. Terus untuk pengaduan, mohon Pak di-up pengaduannya itu. Terus pelatihan tadi sudah diwakili dari teman-teman. Oke, selebihnya sih sudah tercoret-coret di sini Pak. Insyaallah 10 poin sudah terisi. Terima kasih banyak untuk Pak Daniel dan seluruh tim telah menerima kami dalam keadaan yang gembira ya Bu ya. Kita kalau diterima gembira, kita juga gembira Pak. Iya, terima kasih banyak. Semoga hari ini menjadi gerbang motivasi untuk timnya Bapak, walaupun tidak menang, tapi saya doakan menang. Ya, jadi setelah hari saya tetap doakan menang. Jadi kalau seumpama menang kan Pak, berarti novelty-nya harus ada lagi tahun depan ya Pak. Jadi motivasi lagi. Kan kekalahan itu tidak selamanya bikin nggak mau ikut, jangan lah Pak ya. Seumpama. Tapi kalau menang kan alhamdulillah, berarti cari lagi novelty dari Itaka Pak, supaya setiap tahun ikut dan ketemu perwakilan dari kami. Insyaallah kalau Brida masih berikan kesempatan kepada kami dan kepercayaan tentunya. Baik. Terima kasih Pak Daniel. Silakan Pak kalau ada yang ditanggapi Pak. Saya sebenarnya sangat berterima kasih pada Ibu yang sudah memberikan banyak masukan kepada kami ya, khususnya buat tim yang mengelola UMKM ini. Terima kasih juga buat semua dewan juri ya, Bapak dan Ibu dari Brida ya, yang sudah begitu luar biasa ya, memberikan ide-ide perbaikan untuk kami ke depannya. Berbicara masalah menang dan kalah itu menurut saya biasa saja. Yang penting kita sudah berbuat untuk Kutai Timur ini. Jadi dari apa yang saya ingin sampaikan di sini bahwa kami dari bagian umum dan tim sebenarnya ikut ini tuh bukan untuk menang dan kalah. Iya. Karena sebuah inovasi ini yang kita ingin sampaikan kepada publik atau siapapun itu, kita ingin mereka bisa melihat bahwa apa yang sudah dikerjakan oleh bagian umum. Bagian umum itu tidak hanya membuat dan merawat, tetapi ada satu hal yang bermanfaat bagi UMKM. Mungkin kalau orang melihat bahwa UMKM itu apa sih UMKM? UMKM itu hanya sebuah booth. Itu yang ada di pikiran manusia. Melihat UMKM itu booth, di dalamnya ada orang atau bapak-bapak atau ibu-ibu yang menjual untuk menghidupi. Tetapi hal dari balik itu semua, kenapa kami ingin memberikan inovasi ini, ingin menunjukkan kepada kita semua bahwa berkelanjutan ke depannya. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan di kesempatan siang hari yang luar biasa ini, di depan orang-orang yang luar biasa. Wah, saya sangat senang sekali. Dan akhirnya mewakili bagian umum, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.